Undri, 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 undri. Ai, hi, 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 hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, kembali lagi di YouTube Kukerta Prapatunggal Universitas Riau. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang sejarah dan pengenalan desa Prapatunggal. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang UMKM di desa Prapatunggal, di mana di desa ini terdiri dari 3 jenis UMKM. Pertama, UMKM anyaman tikar, kedua UMKM terasi, dan ketiga 13 kelompok UMKM kerupuk, di mana kerupuk ini terbuat dari udang, ikan, lalu kerupuk sagu. Nah, di antara 13 ini kita bakal ngebahas salah satunya, yaitu Kubar Bestari. Bagaimana sih kerupuk yang ada di Kubar Bestari? Yuk kita bahas. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Nasri sebagai ketua dari UMKM Bestari. Selamat sore, Pak. Mungkin Pak boleh perkenalkan dirinya dahulu? Boleh. Ya, nama saya Nasri, salah satu pengusaha UMKM Desa Prapatunggal, pengolah kerupuk ikan laut yang berada di Desa Prapatunggal yang sudah berjalan sekitar 10 atau 12 tahun. 10 atau 12 tahun. Alamat Prapatunggal, Boleh. lahir Prapatunggal, Betalis, Riau, Indonesia. Lengkap ya, Pak? Ya, lengkap. Tanggalnya, Pak? Tanggal 11 Februari 1973. 1973. Ya. Oke. Jadi Pak, jenis produk yang ada di Bestari itu apa aja sih Pak? Dan bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan apa aja? Ya. Untuk sementara ini kita hanya memproduksi kerupuk ikan laut yang bahannya terdiri daripada tepung terigu nomor 1, ya. Bahan ikan yang sudah dimasak, jenis ikan laut lah, nah, yang sudah dimasak. Lepas itu ditambah dengan ikan rasa, bawang putih, bawang merah, kan. Jadi sudah disatukan dan diolah menjadi kerupuk. Gitu. Berarti cukup kompleks ya bahan-bahan yang digunakan ya Pak. Kalau begitu dari bahan-bahan itu gimana sih Pak cara pembuatan dari kerupuk-kerupuk yang Bapak jual? Ya, kalau untuk pembuatannya kami di situ biasanya setiap kali pembuatan itu ditentukan headnya. Artinya kayak gini. Misal contoh pembuatan 12,5 kilo, dia satu sak tepung itu berkisar sekitar bersih 25 kilo satu sak itu. Jadi untuk satu sak itu kita buatkan 2 kali, artinya 2 bagian, separuh-separuh, jadi dibagi 2 berjumlah sekitar 12,5 kilo. Ya, bahan-bahan yang diperlukan seperti garam itu yang garam cap jempol, ya, cap jempol itu sekitar 2 bungkus, itu beratnya satu bungkus sekitar 2 on. Jadi nanti ditambah dengan penyedap rasa secukupnya, dan bawang putih 2 on, bawang merah 2 on, dan ditambah ikan yang sudah dibersihkan, dimasak, di blender, langsung dicampur di dalam tepung tadi. Itu cara pengolahannya. Kalau yang lebih detail lagi, kalau ditanya tentang pengolahan, itu pengolahan kerupuk itu dia mempunyai jenjang. Jenjangnya kayak gini ya. Pertama sekali kita tahapan pertama menimbang berapa takaran yang biasa kita bikin. Selepas itu dicampur, ya, semua bahan tadi dicampur, diaduk. Yang kedua, nanti diambil air panas. Air panas yang sudah dijerang sekitar 2 atau 3 liter, nanti dimasukkan di dalam
adukan tadi ya. Jadi adukan tadi itu yang namanya tepung ubi itu, tepung terigu itu, dia apabila dimasukkan dengan air panas, dia nanti timbul macam belendir. Jadi belendir itulah yang menyatukan tepung-tepung yang ada sehingga dia menjadi bentuk gumpalan. Nah, jadi setelah gumpalan ini tadi sudah dibuat, ya, nanti itu kita kembali merebus ulang, sekitar 4 jam direbus, ya, lalu diangkat lagi, kita jemur sekitar 5 atau 6 jam. Nanti selepas dijemur besoknya baru bisa. Berarti sebelum proses pemotongan butuh waktu 2 hari. 2 hari dijemur dulu, karena dia terlalu keras tak boleh, terlalu lembut pun tak boleh, jadi sedang-sedang saja. Nah, berikutnya. Berarti dari proses pembuatan itu packingnya itu gimana Pak? Apakah berkelompok atau misalnya dari keluarga Bapak saja gitu Pak? Begini ya, sepengetahuan saya di Desa Prapatunggal ini ada 13 kelompok UMKM pokok kerupuk, ada 13. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari beberapa orang, paling minim itu beranggotakan 8 orang satu kelompok. Jadi setiap satu kelompok itu dia membawa brandnya masing-masing, ya, misal macam yang kita ada yang namanya Berkat Yakin, ada yang namanya Bestari, ada yang namanya Usaha Bersama. Jadi mereka itu bekerja sesuai dengan dasar kelompok yang ada tadi, sekitar anggotanya 8 atau 10 orang. Lalu kenapa sih Pak Bapak memilih untuk berjual kerupuk ini? Sementara kan dari hasil sini ada orientasi atau misalnya ada kayak UMKM Anyaman, kenapa Bapak lebih tertarik kepada penjualan kerupuk Ya, gitu? ini ada sejarah ya. Sejarahnya begini ya. Dulu Bapak sebenarnya penjual ikan di pasar TPI, tempat penampungan ikan. Bapak penjual ikan, seorang pedagang ikan. Jadi berjalannya waktu, sewaktu itu ikan cukup banjir, artinya ikan cukup banyak, sehingga pemasaran yang ada di TPI itu tak bisa dipasarkan. Jadi kami membuat inisiatif sesuai dengan keberadaan keluarga kami. Memang dari dulunya masyarakat Prapatunggal ini dia kalau ada acara buat kerupuk sendiri, untuk rewang, kayak gitulah. Jadi sehingga saya coba buat kerupuk beserta orang rumah, beserta istri. Dan waktu pertama kali kami membuat kerupuk itu memakai peralatan yang tidak modern lah, artinya peralatan yang lama-lama kan, seduh uli pakai tangan kan. Lepas itu sampai tahapan pemaketan. Kalau sekarang ini saya buat contoh, kalau ini kan sudah ada alatnya yang sudah diklep bersih ya, sudah bersih kayak gini. Sudah menurut standar ya? Menurut standar. Kalau kami dulu enggak, itu masih ditotong sama api gini. Pakai plastik? Iya, plastik ditotong agak. Begitulah untuk tahap pertama. Jadi sesuai berjalannya waktu, alhamdulillah penjualan kami semakin hari semakin banyak permintaan orang kedai kelontong. Mesan-mesan, ada yang mesan 50 bungkus, ada mesan 100 bungkus, ada mesan 500 bungkus. Dan tempat seperti penjualan seperti Alfamart atau segala macam yang ada di Bengkalis ini, orang itu dapat informasi dan langsung menghubungi kami. Dan kami alhamdulillah dengan adanya itu tadi kami lebih belajar lagi dan alhamdulillah dari pemerintahan Kabupaten Bengkalis mendukung kami salah satu dinas, yaitu Dinas Perikanan. Ya, Dinas Perikanan, karena di sini ada hubung kaitnya tentang pengolahan hasil perikanan. Karena salah satu bahan ini kan dari hasil perikanan, ini ikan kan. Ikan itu yang diolah menjadi bahan kerupuk. Nah, jadi kami dibantu, dan setelah kami dibantu dan kami diundang dalam rangka untuk misal kata contohnya macam suatu undangan untuk informasi-informasi. Jadi kami di situ dipertanyakan tentang keluhan dan
apa saja hambatan dalam melakukan proses pengolahan ini. Dan alhamdulillah sudah kami sampaikan tahapan pengemasan, pemaketan. Alhamdulillah kami dibantu oleh Dinas Kehutanan. Alhamdulillah. Jadi sedikit banyaknya beban itu udah terkurangi Ya, beban itu sudah terkurangi, dan pertama sekali itu, yang kedua secara otomatis membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kami. Contoh dari satu keluarga saya tadi bisa membawa 7 keluarga lain yang bisa dia bawa bekerja kan. Jadi kalau tata cara pekerjaannya itu dikasih seperti bagian masing-masing lah. Ada tahap untuk penjualan, ada tahap untuk pembuatan, ada tahap untuk pemaketan. Jadi dibagilah sesuai dengan perjanjian kita tadi dengan kelompok gitu. Berarti Pak, kan Bestari ini udah buka selama 12 tahun ya Pak? 2014 kami berdiri tahun 2014 2023 ya. Sekarang 2022. 22. Berarti ada sekitar 8 tahun? 8 tahun lebih itu yang terdaftar. Yang terdaftar. Artinya sudah terdaftar di dinas. Nama kita sudah buat kelompok ya. Kita terdaftar di dinas itu tahun 2014. Yang sebenarnya kita sebelum itu sudah melakukan pembuatan kerupuk ini, pengolahan. Tapi kita waktu itu kan tidak diketahui oleh dinas-dinas yang ada. Jadi kita cuma memasarkan di pasar. Kita pun pertama tak pakai label seperti ini. Tak ada MUI-nya, tak ada SPRT-nya, tak ada. Bungkus langsung jual gitu. Berarti yang resminya 8 tahun. 8 tahun. Yang Dan sebelum resminya? Sebelum itu berjalan sekitar 3 atau 4 tahun sebelum 3 itu. atau 4 tahun. Barulah kami dikenali produk kami ini tadi, sehingga banyak juga yang dinas bukan perikanannya aja. Di Bengkalis ada namanya dinas industri, ya, ada namanya dinas Kadin, kantor dagang dinas dan industri, dan ada namanya dinas koperasi. Koperasi yang sudah tergabung di situ. Jadi orang itu kadang-kadang ada program dari pemerintah yang bisa membantu UMKM yang ada. Kadang-kadang orang itu langsung menghubungi aja. Itu bagus ya. Ya. Berarti Pak, dari kurang lebih 12 tahun ini secara resmi dan tidak resmi, apa aja kendala yang dihadapi sama UMKM Kerupuk Bestari? Ya, kalau seluruh UMKM yang ada di Desa Prapat Tunggal selama saya mengolah kerupuk ini, kami sering diadakan pertemuan di dinas. Keluhannya sama. Yang disampaikan oleh seluruh pengolah kerupuk ini keluhan sama. Apa keluhannya? Yaitu tentang pemasaran. Kalau yang lain-lain alhamdulillah tidak ada masalah. Contoh seperti bahan baku ya. Kita di sini tepung jual kalau untuk stok di pemerintahan Bengkalis banyak ya. Kalau ikan banyak. Tampaklah di belakang ini kan mayoritas masyarakat Prapat Tunggal itu nelayan. Nah, jadi kalau untuk ikan alhamdulillah ada. Jadi kalau untuk bahan-bahan yang lainnya seperti bawang merah, bawang putih ada. Cuman keluhan kami ada 2 sebenarnya, tapi itu faktor alam ya. Pertama sekali tadi tentang pemasaran, yang kedua faktor alam. Nah, contoh kalau musim penghujan kami otomatis tak bisa kerja. Susah jemur ya Pak? Karena tak bisa dijemur kan, hanya tak bisa dijemur, jadi otomatis kami berhenti. Jadi nanti kalau musim panas itu faktor alam. Kalau untuk faktor kesehariannya itu ada tentang pemasaran aja. Ya. Lalu Pak, apa sih Pak perbedaan kerupuk Bestari dengan kerupuk lainnya ada Prapat Tunggal? Kelebihan dan kekurangannya itu apa aja? Kalau untuk ditanya bicara kita tentang kelebihan sebenarnya sama. Sebab pertama bahannya sama, ya, tepungnya sama. Cuman rahasia resepsi itu beda. Beda daripada tiap kelompok. Ada yang 13 tadi resepsi berbeda. Kadang-kadang orang ini suka yang asin, orang ini suka yang manis, orang ini suka yang tawar kan gitu. Jadi kita pertama sekali menjual ini sesuai dengan selera kita. Kalau kita rasa kita udah merasa enak ya ini aja kan gitu. Nah, jadi kalau masalah kelebihan dan kekurangan di antara 13 kelompok ini aku rasa sama aja. Sama ya. Catch 'em all.